Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bisa melanjutkan kajian tentang ilmu usul fikih dengan membacakan kitab Syarah Mahalli dengan Hasyiah Ad-Dimyati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa usulul fikhi ay allazi wudi'a fihi hadhil waraqat. Turuquhu ay turuqul fikhi ala sabilil ijmal kamutlaqil amri wan nahyi wa fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ijma' wal qiyas wal istishab min haitsu al bahsu an awwaliha bi annahu lil wujub wa tsani bi annahu lil hirmah wal baqi bi annaha hujajun wa ghairi dzalik mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usulul fikhi, dan bermula usul fik. Ai artinya alladzi wudi'a fihi hazhil waraqat, yaitu sesuatu yang diwada'kan padanya akan ini warakat. Jadi warakat ini tujuan mewada' atau meletakkan atau penulisan warakat ini dalam rangka membahas ilmu tentang usul fik. Apa itu usul fik? Turuquhu ay turuqul fikhi, jalan atau metodenya fikih, metodenya dalam pengambilan hukum fikih, ala sabilil ijmal, yang di atas jalan yang global, yang ijmal. Contohnya kamutlaqil amri wan nahi, seperti contoh mutlak amar, kemudian mutlak nahi. Wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ijma', dan ijma', wal qiyas wal istishab min haitsu al bahsu an awwaliha bi annahu lil wujub wa tsani bi annahu lil hirmah. Dengan sekira-kira bermula pembahasan daripada yang pertama tadi, mutlak amar, bi annahu, dengan bahwa sungguhnya mutlak amar itu berfungsi atau berfaedah bagi wajib. Watsani, dan bermula yang kedua yaitu mutlak nahi, itu berfaedah bi annahu, dengan bahwa sungguhnya mutlak nahi lil hirmah, berfaedah atau berfungsi bagi keharaman. Wal baqi, dan yang lainnya tadi, semuanya yang tersebutkan tadi selain mutlak amar dan nahi, bi annaha hujajun, dengan bahwa sungguhnya tiap-tiap itu adalah dapat digunakan sebagai hujjah, sebagai dalil. Wa ghairi zalik, dan selain demikian, yaitu mimma sayati ma'ama yata'allaqu bih, daripada barang yang selagi akan datang pembahasannya beserta barang yang berkaitan dengannya. Jadi itu yang dibahas di dalam ilmu usul fiqh. Jadi pembahasannya di atas jalan yang ijmal, yang global. Maka bi khilafi turuqihi ala sabili tafsil, itu bersalahan pembahasannya, jalannya fikih di atas jalan yang rinci, yang tafsil, itu beda. Mana contoh turuk fikih di atas jalan yang tafsil? Contohnya seperti aqimus shalah, wala taqrabuz zina, wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, wal ijma' ala anna wal ijma'i ala anna li bintil ibni as-sudus ma'a binti sulbi haitsu la mu'assiba lahuma. Jadi dengan bersalahan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Syekhan, dan juga ijma', terjadinya ijma' bahwa bagi anak perempuan dari lelaki
itu mendapat 1/6 beserta dengan anak perempuan yang kandung, sekira-kira tidak ada asabah bagi keduanya anak tersebut. Kemudian lagi mengkiaskan wa qiyasil burri 'alal urzi fi imtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mithlan bi mithlin yadan bi yadin kama rawahu Muslim. Begitu juga dengan mengkiaskan beras di atas gandum pada yang terjadi titik temunya jameknya pada tertegah menjual sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, melainkan dengan ada semisil, dan juga yadan biyadin dengan adanya tunai, langsung qabat di tempat, sebagaimana yang telah meriwayat oleh Imam Muslim. Begitu juga istishabnya taharah wa istishabi taharati liman syakka fi baqaiha, mengistishabkan taharah kembali kepada asal taharah bagi orang yang telah ragu pada kekalnya taharah. Falaisat min usulil fikhi, maka itu semua bukanlah digolongkan ke dalam ilmu usul fiqh. Wa in zukira ba'daha fi kutubihi, wa inna zikra ba'daha fi kutubihi tamsilan. Wa in zukira ba'daha fi kutubihi tamthilan, sekalipun hal-hal yang disebutkan tadi itu disebutkan di dalam kitab mereka, sebahagiannya itu tersebut di dalam kitab-kitab usul fiqh, namun dia bukanlah bagian daripada ilmu usul fiqh, melainkan penyebutan tersebut hanyalah sebagai contoh, pemberian contoh, sebagai tamsil. Kemudian lagi wa kaifiyatul istidlali biha, wa kaifiyatul istidlali biha, yang dibahas di dalam usul fiqh juga kaifiyat, tata cara mengeluarkan dalil, mengambil dalil dengannya, yaitu ai bituruqul fikhi, metode atau tata cara mengambil dalil dengan jalannya fikih, dengan turuknya fikih, min haisu tafsiliha 'inda ta'arudiha likauniha dhanniyah, dengan sekira-kira tafsilnya turuk fikih di ketika terjadi ta'arud, di ketika terjadi kontradiksi, terjadi perlawanan, ta'arud, karena likauniha dhanniyah, dikarenakan bahwa sungguhnya fikih itu dhanniyah, bahwa sungguhnya turuk fikih tadi itu dhanniyah. Jadi di ketika cara pengambilan dalil dengan turuk fikih daripada sekira-kira tafsilnya turukul fikih, di ketika terjadi kontradiksi di antara turuk-turuk fikih, karena keadaannya turuk fikih itu adalah persoalan yang dhanniyah, dan dia bukan persoalan, karena dia bukan persoalan yang yakiniyat. Nanti berbeda dengan urusan akidah. Kalau urusan akidah itu adalah persoalan yang yakiniyah, bukan yang dhanniyah. Min taqdimil khas 'alal 'am, yaitu daripada mendahulukan yang khas di atas yang am, wal muqayyad 'alal mutlaq, mendahulukan lafal yang muqayyad di atas lafal yang mutlak, wa ghairi zalik, dan selain daripada demikian. Wa kaifiyatul istidlali biha tajru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahid. Dan bermula kaifiat istidlal dengannya turuk fikih itu tajru, membawaki atau menarik kepada sifat-sifatnya orang yang mengambil dalil dengannya turuk fikih. Siapa dia itu? Wahwal mujtahid, yaitu mujtahid. Jadi tadi pembahasan dalam ilmu usul fikih, yang pertama turuk fikih, yang kedua cara mengambil dalil daripada turuk fikih,
kemudian membawaki kepada mujtahid, yaitu orang yang mengambil dalil. Orang yang bekerja sebagai orang yang telah mampu, telah memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengambil dalil daripada turuk-turuk fikih, yaitu al-mujtahid, orang mujtahid. Fahadhihi thalathatu hiyal fannu al-musamma bi usulul fikhi bitawaqqufil fikhi alaihi. Maka bermula ini yang tiga tadi, yaitu turuk fikih, istidlal, dan man yastadillu, yaitu mujtahid. Yang tiga inilah pembahasan, inilah fan yang dinamakan dengan usul fikih. Jadi pembahasan dalam kitab usul fikih itu secara umumnya tiga saja: turuk fikih, cara istidlal, dan mujtahid. Kenapa demikian? Karena terhentinya ilmu fikih di atasnya tiap-tiap. Jadi baru munculnya fikih dengan adanya tiga gabungan tadi, yaitu turukul fikhi, istidlal biturukul fikhi, dan man yastadillu, yaitu mujtahid. Sekian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekeliruan mohon ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.